Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi kita di kelas fisika. Kelas 10, materi tentang pengukuran. Alat ukur. Nah, pengukuran yang kita bahas yaitu adalah pengukuran pada besaran panjang ya. Nah, pengukuran untuk alat yang pertama yaitu menggunakan jangka sorong. Nah, ini contohnya, ini seperti ini ya, gambar jangka sorong ya. Nah, jangka sorong terdiri atas dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, ini yang skala utama. Berarti selanjutnya yang ini yang skala nonius yang kecil ya. Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, tingkat ketelitian jangka sorong yaitu setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,05 mm atau 0,005 cm. Nah, gambar yang sebelumnya kalau kita zoom, nah jadi seperti ini ya penampakan dari jangka sorong. Nah, kalau tadi agak kecil, agak kurang jelas ya karena ada besar bagian-bagian yang lain. Nah, ini kita fokuskan untuk skala utama dan skala noniusnya. Nah, yang di atas itu skala utama pada rang tetap. Nah, skalanya nggak besar-besar ditulis ya. Nah, kalau yang ini adalah skala nonius pada rahang bergeraknya. Jadi skala nonius ini yang sering bergeser-geser, sedangkan kalau skala utama dia tetap. Kali ini kita belajar ditemani dengan suara rintik-rintik hujan ya. Bagaimana cara membaca skala jangka sorong? Pertama, lihat skala utama yang di sebelah kiri 0 nonius. Nah, ini ada dikasih tanda merah, lihat skala utama bagian atas ya. Nah, ini ada panah warna merah itu. Dulu biar kakak tandai. Nah, yang ini bisa dilihat ya. Nah, nah ini kan sebelah, kita lihat skala utama yang di sebelah kiri 0 nonius. Nah, 0 nonius kan ini. Lihat skala utama sebelah kirinya, skala utama ke atasnya. Nah, tepat di sebelah kirinya. Berarti skala utamanya di sebelah kiri nonius, berarti itu ada 3 garis setelah 0 ya, yang ini ya. Berarti ini jadinya 3 mm. Nah, kan ada 3 garis kecil ya. Oke, kita lihat. Nah, yang ini berapa? 3 mm. Selanjutnya, lihat skala nonius yang berimpit atau lurus dengan skala utama. Nah, lihat skala berimpit. Mana yang berimpit? Kita ini ya, lihat skala yang berimpit. Nah, yang nonius berimpit dengan skala utama. Kalau dia berimpit, maka dia membentuk garis lurusnya. Ini. Kalau yang lain kan dia tidak lurus nih. Ini tidak lurus, ini tidak lurus. Yang paling lurus, nah yang ini yang paling lurus ya. Oke, ini paling lurus. Tepat di angka 7. Nah, 7 dikali 0,1 mm. Kenapa dikali 0,01 mm? Karena ini adalah nilai satuan terkecilnya ya. Maka hasil pengukuran yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, jadi 3 mm ditambah 0,7 mm jadinya 3,7 mm. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Nah, ini masih tentang jangka sorong, tapi ini beda tipe gambar aja. Cara membacanya juga masih sama.
Oke, ini yang skala utamanya ya. Perhatikan, lihat bedanya dengan soal sebelumnya. Jangka sorongnya dalam milimeter, kalau yang ini dalam sentimeter. Nah, kita bagian atas adalah skala utama. Nah, yang ini skala non-newsnya. Oke, kita baca. Lihat skala utama yang di sebelah kiri non-news. Nih, lihat skala non-news. Nah, kan ini ya. Lihat skala utama yang di sebelah kiri non-news. Lihat ke atasnya. Oke, atas, lihat atas ini ya. Nah, angka berapa itu? 3,7. Nah, 3,7 coba. Nah, ini ya. Lihat, ini kan 3 nih, yang ini 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3,7. Nah, 3,7 cm. Lanjut, kita lanjutkan pada skala non-newsnya. Lihat skala non-news yang berimpit lurus dengan skala utama. Kita lihat mana yang paling berimpit lurus. Yang paling berimpit lurus. Nah, ini ya. Angka ini ya. Oke. Angka berapa nih kalau yang ini? Berarti 1, 2, 3 ya. 3 kali 0,01 cm. Loh, kok tadi sebelumnya kalinya 0,1, Kak? Iya, karena yang sebelumnya dalam satuan milimeter, sedangkan yang ini dalam sentimeter. 0,1 mm kan sama dengan 0,01 cm ya. Tetap dikali dengan nilai satuan terkecilnya ya. Maka hasil pengukurannya itu skala utama ditambah dengan skala non-news. Berapa skala utamanya tadi? 3,7 ditambah dengan ini 0,03. Jadi jawabannya adalah 3,73. Wah, ini ada kehilafan ya. Ini Kak tulis lagi 3,73. Oke. Next. Nah, mikrometer sekrup adalah alat yang kedua yang kita bahas ya. Nah, ini bagian-bagiannya ada rahang tetap, ada rahang geser. Nah, ini rahang yang akan bergeser. Nah, ini skala utama di sini. Nah, ini adalah skala non-newsnya. Nah, skala non-news ini yang sering nanti akan kita putar-putar. Selubung luar memiliki 50 skala. Satu skala yang ini ya, yang ini selubung luar yang ini ya. Satu skala pada selubung luar sama dengan jarak maju atau rahang atau mundur rahang geser sejauh 0,5 mm per 50. Jadi sama dengan 0,01. Maka skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Ingat ya, skala terkecilnya yang ini ya. Nah. Oke. Kurang bagus, agak bagusin dikit. Oke. 0,01 mm atau sama dengan 0,01 cm. Kalau jangka sorong tadi berapa nilai satuan terkecil, nilai skala terkecilnya? 0,1 mm atau 0,01 cm. Ingat ya, jangan sampai salah ataupun kebalik-balik karena beda hasilnya. Next. Nah, ini ya penampakan aslinya dari mikrometer sekrup. Nah, ini adalah skala utama dan skala non-news. Oke, kita akan zoom. Setelah di zoom, nah seperti ini ya. Nah, ini skala utama. Nah, ini adalah skala non-news. Ini skala utama, ini skala non-newsnya. Oke, kita baca. Lihat skala utama yang paling dekat dengan skala non-news. Nah, skala utama yang paling dekat sama yang non-news kan yang ini. Utama paling dekat, utama di sini. Jadi paling dekat yang paling ujung sini. Nah, yang ini. Yang ini ya. Nah, yang itu coba ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini paling di sini ya. Oke. Lah 4 mm.
Selanjutnya lihat skala nonius yang berimpit atau lurus dengan skala utama. Nah, nonius kayak ini. Nah, Kak, ini berapa nilainya? Ini kalau ini 15, berarti ini 16, yang lurus, yang berimpit lurusnya adalah 17. Oke, 17 dikali, ingat dikalinya selalu dengan nilai satuan terkecil. 17 kali 0,01 mm sama dengan 0,17 mm. Oke, berapa hasil pengukurannya? Sama dengan jangka sorong, itu skala utama ditambah dengan skala nonius. Jadi 4 mm tambah 0,17 mm jadinya 4,17 mm. Nah, ini kita bahas soal contoh kedua. Oke, skala utamanya berapa? Oke, lihat ya, skala utamanya yang paling dekat dengan noniusnya, berarti ini 5 ya. Oke, nah nih 5, dan skala noniusnya adalah 36. Kenapa 36? Oke, ini 35 yang paling lurus di sini ya, 36. Setelah 35 36 dikali dengan 0,01 mm ya 0,36 mm. Nah, hasilnya skala utama ditambah dengan skala nonius 5,36 mm. Nah, untuk lebih memahami materi lagi, kita akan membahas berapa soal lagi. Makin banyak kita membahas soal, tentu semakin membantu kita memahami materi ini. Nah, ini tentang ini jangka sorong ya. Apa skala utamanya? Skala noniusnya dan hasilnya. Nah, skala utamanya adalah 3,1. Yang mana 3,1? Nah, ini kan nolnya nonius. Coba lihat berapa yang terbaca pada skala utama sebelum 0 nonius. Nah, berarti 3,1. Nah, skala noniusnya ini 3 karena 3 tepat membentuk garis lurus dengan skala utama ya. 3-nya dikali dengan 3 kali 0,01 jadinya 0,03. Hasilnya yaitu skala utama tambah skala nonius ya 3,13 cm. Oke, next. Nah, ini gambar dari apa coba? Iya, jangka sorong ya. Nah, skala utama adalah 7 mm. Kenapa 7? Lihat ya. Nah, ini 5, 6, 7. Ini paling terakhir. Nah, skala noniusnya berimpit di angka 44. Ini 40, 41, 42, 43, 44. 4 dikali 0,01 mm jadinya 0,4 mm. Nah, hasilnya yaitu skala utama ditambah skala nonius yaitu 7,44 mm. Nah, sampai di sini dulu pembahasan materi kita. Next, kakak akan mengupload lagi video khusus membahas tentang soal-soal dari pengukuran. Terima kasih.